Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syahna Zahari dengan NIM 211420102 dari kelas 5D Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bu Yani Agus Priyani ME selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi kertas kerja. Poin pertama yaitu definisi kertas kerja. Kertas kerja merupakan sarana yang digunakan oleh audit untuk membuktikan bahwa standar pekerjaan lapangan tersebut dipatuhi. Poin yang kedua tentang kepemilikan kertas kerja. Menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 06 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia yang berlaku untuk menghindarkan penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor dalam hubungannya dengan transaksi klien untuk tujuan yang tidak semestinya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang memuat pasal yang mengatur kerahasiaan kertas kerja, pasal 4, Kode Etik Akuntan Indonesia berbunyi sebagai berikut. Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi tersebut tanpa seizin pihak yang memberi tugas kecuali jika itu dikehendaki oleh norma profesi, hukum, atau negara. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Yang pertama, lengkap. Kertas kerja harus lengkap dalam arti berisi semua informasi yang pokok, tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Yang kedua, teliti dalam pembuatan kertas kerja. Auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga, ada ringkas, yaitu harus dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Selanjutnya yang keempat, jelas. Kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh auditor. Yang terakhir yang kelima, rapi. Kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor dalam mereview hasil pekerjaan serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Poin keempat, terdapat tipe kertas kerja. Yang pertama ada program audit atau audit program. Yang kedua daftar saldo kerja atau working trial balance. Yang ketiga ada ringkasan jurnal penyesuaian atau adjustment. Yang keempat ada schedule utama yang disebut dengan lead schedule atau top schedule. Yang kelima ada schedule pendukung atau yang disebut dengan supporting schedule. Poin yang kelima, ada susunan kertas kerja. Yang pertama, draft laporan audit atau audit report. Yang kedua, laporan kegiatan audit. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi para reviewers. Yang keempat, program audit atau audit program. Yang kelima, laporan keuangan atau lembar kerja yang disebut dengan worksheet yang dibuat oleh klien. Yang keenam, ringkasan jurnal penyesuaian atau adjustment. Yang ketujuh, daftar saldo kerja atau working trial balance. Yang kedelapan, schedule utama atau yang disebut dengan list schedule atau top schedule. Yang kesembilan, schedule pendukung atau supporting schedule. Poin keenam, pengarsipan kertas kerja. Yang pertama, arsip permanen atau permanent file untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Yang kedua, arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan yang disebut arsip kini atau current file. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan materi tentang kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi kertas kerja. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.